Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadha amali wa khairi ma fihi wa a'udhu bika min syarri hadha amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami dalam channel Bismillah yang membahas kisah-kisah keteladanan Nabi, kisah-kisah atau peristiwa Islami lainnya yang semoga dapat memberi tuntunan dan tontonan bagi kita semua serta kita memperoleh rahmat, hikmah, serta hidayah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khazanah, bagi masyarakat muslim di tanah air, bergerak-gerak ketika sholat selain gerakan sholat bisa membatalkan sholat. Paham ini sudah tertanam sejak dini. Oleh karena itu, tak sedikit dari kita ketika sholat benar-benar menjaga diri agar tidak bergerak selain gerakan sholat. Bahkan saat gatal pun tetap ditahan agar tidak menimbulkan gerakan sehingga membatalkan sholat. Apakah pemahaman seperti ini benar bahwa bergerak lebih dari 3 kali selain gerakan sholat bisa membatalkan sholat? Sholat merupakan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diperlukan kekhusyuan dan ketenangan. Memang di antara hal yang disepakati para ulama adalah bahwa banyaknya gerakan dalam sholat yang tidak termasuk dalam gerakan sholat itu sendiri, baik disengaja atau karena lupa, maka bisa membatalkan sholat. Namun perlu dipahami, bukan berarti ketika sholat berlangsung, kita benar-benar tidak boleh bergerak kecuali gerakan sholat. Yang perlu dipahami adalah gerakan seperti apa yang membatalkan itu. Para ulama mazhab Syafi'i mengembalikan makna gerakan yang banyak kepada kebiasaan yang lazim, yaitu 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Maksudnya berturut-turut di sini adalah suatu gerakan yang bersambung dengan gerakan yang lainnya. Di sini ada baiknya kita menyimak penjelasan Imam Nawawi yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah. Perbuatan yang tidak termasuk dalam pekerjaan sholat, jika ia menimbulkan banyak gerak itu membatalkan. Tetapi jika hanya menimbulkan sedikit gerak, itu tidaklah membatalkan. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini. Tetapi gerakan yang banyak di sini ukurannya apa? Memang dalam hal ini ada 4 pendapat. Imam Nawawi memilih yang keempat. Adapun pendapat yang sahih dan masyhur ialah mengembalikan soal itu kepada kebiasaan yang lazim. Jadi yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam, menanggalkan sandal, melepaskan sorban dan meletakkannya, juga mengenakan pakaian yang ringan atau melepaskannya, begitu pula mengambil benda kecil atau meletakkannya, menolak orang yang hendak lewat di depan, atau menggosok lendir di baju dan lainnya, semua itu tidaklah membatalkan. Akan tetapi, kalau menurut orang pekerjaan itu dikategorikan gerak yang banyak, seperti banyak melangkah dan berturut-turut, atau melakukan perbuatan yang sambung-menyambung, hal itu membatalkan sholatnya. Di sini yang digarisbawahi oleh Imam Nawawi adalah, gerakan itu bisa batal bila dilakukan berturut-turut. Tapi, jika gerakannya berselang-seling, tidaklah membatalkan sholat. Misalnya melangkah, kemudian berhenti sebentar, lalu melangkah lagi selangkah atau 2 langkah secara terpisah-pisah. Seandainya ini diulang-ulang walaupun sampai 100 langkah atau lebih, tidaklah apa-apa. Adapun gerakan ringan seperti menggerakkan jari untuk menghitung tasbih atau disebabkan gatal dan lainnya, hal itu tidaklah membatalkan sholat, walaupun dilakukan secara berturut-turut dan hukumnya hanya makruh. Syafi'i telah menghitung-hitung bacaan ayat dengan cara menggenggamkan tangan, dan hal itu tidaklah membatalkan sholatnya. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan.
Jadi batal tidaknya gerakan selain yang bukan gerakan solat sebanyak 3 kali di dalam solat dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim di masyarakat. Jika memang kebiasaan masyarakat setempat menganggap bahwa 3 kali gerakan adalah tidak termasuk dalam banyak gerakan, maka diperbolehkan. Dan jika masyarakat menganggap sebaliknya, maka batal solatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa beliau SAW sedang solat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW dari Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Tatkala beliau SAW bersujud, maka beliau SAW meletakkannya, dan apabila beliau SAW berdiri, kembali menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa, setiap amalan yang dilakukan seorang manusia akan dibawa dan dimi'rajkan ke langit. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi.